Ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib setiap muslim, termasuk juga muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Karena wajib kita harus belajar. Ini perhatikan, dan sering saya sampaikan kepada antum, mungkin antum pernah dengar atau sebagian belum pernah dengar. Perhatikan ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nuntut ilmu termasuk ibadah. Salat ibadah dan yang lainnya ibadah. Kemudian kita juga wajib mencari nafkah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha. Ini semua ini kita kerja, dagang, usaha, mencari uang dan yang lainnya untuk mendukung ibadah ini kepada Allah. Perhatikan dulu, bahwa kita nuntut ilmu ibadah, gitu. Sholat ibadah, yang lain ibadah. Maka semua yang kita usahakan, apakah kerja, usaha, dagang atau yang lainnya, semua itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terjadi sekarang ini, ibadah ini dikorbankan untuk dagang, ibadah ini dikorbankan untuk cari duit, ibadah dikorbankan untuk kerja. Kenyataannya seperti itu, iya atau tidak? Iya, kenyataan. Mestinya semua kerja itu untuk mendukung ibadah kepada Allah. Kita dagang untuk mendukung ibadah kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah ini. Sekarang banyak orang ketika diajak nuntut ilmu, saya waktunya kerja. Diajak untuk ngaji, saya waktunya dagang. Diajak untuk ini, mesti ada alasan. Tapi apakah ada alasan nanti di hari kiamat? Nggak ada alasan dia. Ini jalan yang benar. Nuntut ilmu ini jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan menuju sorga. Ini harus kita tempuh. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Dimudahkan jalan ke sorga. Nuntut ilmu. Alasannya banyak. Kalau sudah diajak ngaji, alasannya banyak. Padahal ini harus kita usahakan setiap hari. Kita yang terbaik. Predikat kita, saya dan antum, gak ada yang lain kecuali talibul ilm, penuntut ilmu. Itu predikat yang baik. Antum lihat para imam, predikat yang mereka pegang, penuntut ilmu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya, mereka hidup untuk menuntut ilmu dan mereka wafat dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Itu kenikmatan dan itu kebahagiaan. Jangan yang lain. Kita wajib kerja, dagang wajib, tapi sekedarnya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini yang harus kita luangkan waktu kita. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya bna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Kata Nabi SAW, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan yang lainnya. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Maka aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiranmu. Kalau kamu tidak luangkan untuk ibadah kepadaku, aku akan berikan kesibukan kepada kamu dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibukkan diri kita untuk apa? Ibadah. Makanya para ulama, apa yang ada sedikit aja, mereka cari nafkah sekedarnya. Enggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, sibuk segala macam, sudah menumpuk harta. Enggak boleh dalam Islam. Ini nuntut ilmu, ini ibadah. Maka kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Belajar. Kalau seandainya dia sebagai dai, tetap dia wajib belajar. Atau dia sebagai dai, sebagai guru, wajib dia belajar. Bahkan dia lebih wajib lagi daripada muridnya. Karena apa? Dia harus mengajarkan ilmu kepada umat. Dia harus baca. Paling tidak minimal 4 jam dia baca. Harus. Karena dia akan mengajarkan. Sekarang enggak. Bacanya cuma 1 jam, ngajarnya 4 jam sehari. Sehari ceramah 4 kali, nggak tahu apa yang diisi. Asbun, asal bunyi. Ini ada yang seperti itu. Ini gimana dai seperti itu? Asal baca. Saya mau tanya, saya pernah nanya, antum bacakan kepada murid antum. Antum paham nggak yang baca? Belum, Ustaz. Loh, gimana antum sampaikan? Antum belum paham. Antum tanggung jawab di hadapan Allah pada kiamat. Antum baca dulu, antum paham. Paling nggak minimal buku yang antum akan ajarkan antum sudah baca. Minimal 2 kali, minimal. Kalau bisa 5 kali.
Para ulama terdahulu kalau baca itu sampai 10 kali tamat. 10 kali tamat. Nggak boleh, kita penuntut ilmu. Saya dan antum sama, harus betul kita ini belajar dan belajar. Ini ibadah kepada Allah Taala. Ini ibadah kepada Allah. Dan kita harus paham, jangan banyakin ceramah. Banyakin belajar, bukan banyakin ceramah. Belajar, baca itu. Kitab-kitab banyak, ribuan kitab belum kita baca. Belum kita baca banyak. Sahih Bukhari aja mungkin belum tamat kali ustadznya. Ya, Sahih Muslim belum tamat. Dan yang lainnya. Harus baca dan baca. Gitu. Jadi ini harus penting, ini ibadah kepada Allah. Dan ini saya ulang, buku-buku yang udah antum beli, antum baca gitu. Jangan ada semangat ngasih buku pada orang yang ngasihnya nggak pernah baca. Yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa dan pensuciannya, tazkiyatun nufus, yang akan membawanya pada ketaatan dan menjauhkannya dari maksiat. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dijelaskan dalam tafsirnya, mensucikan jiwa dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Mengotorinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu dalam tafsirnya disebutkan. Mensucikan jiwa dengan ketaatan dan mengotori dengan perbuatan dosa dan maksiat. Seorang penuntut ilmu, dia harus bagaimana membersihkan hatinya. Jangan dia menuntut ilmu sekian lama, tapi hatinya masih dengki, masih iri, masih sombong, masih tamak kepada dunia, masih bakhil, dan juga punya yang jelek lah, perangai-perangai yang jelek. Nggak boleh. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah yang wafat tahun 733 Hijriah, dia mengatakan, adalah ia membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-makna yang dalam dan hakikatnya yang masih samar. Jadi harus betul-betul dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan yang bid'ah, kemudian juga dari kesombongan, ketamakan, iri, dengki, dan yang lainnya. Sebab nggak ada kebaikan selama manusia itu dalam dengki, iri, nggak ada kebaikan. Dan para ulama banyak menyebutkan tentang masalah ini, karena di antara penuntut ilmu banyak yang saling iri di antara mereka. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kalau di antara pedagang dengan pedagang iri, umum orang yang kerja dengan kerja iri. Tapi yang sangat disayangkan terjadi pada penuntut ilmu. Itu beliau sebutkan dalam Kitabul Ilmi. Yang sangat disayangkan lagi di antara para dai juga saling iri. Enggak boleh. Iri ini penyakitnya iblis. Iri ini penyakitnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Enggak boleh iri. Selama ada iri dalam dirinya, enggak ada kebaikan bagi orang itu. Iri harus ditinggalkan. Nabi pernah menyebutkan seorang yang masuk surga karena dia tidak ada iri kepada seorang pun juga. Iri ini. Dan semua manusia dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Sampai Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Damrah bin Tha'labah radhiyallahu anhu. La yazalun nas bi khair. Manusia tetap dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Ini harus kita bersihkan nih, hati kita harus kita bersihkan. Dan juga dari perbuatan-perbuatan yang lainnya. Karena kita akan baik selama hati ini baik, dan akan jelek kalau hati ini jelek. Nabi bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wal qalbu." Ketika dalam tubuh manusia segumpal daging, kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahui segumpal daging itulah hati. Ini yang kedua, kita harus memperbaiki hati kita, menata hati kita. Diperhatikan nih, kita nuntut ilmu, tujuan kita nuntut ilmu, bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena tugas para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke muka bumi, diantaranya apa? Untuk membersihkan
hati manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Jum'ah. Saya sebutkan dalam surah Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Surah 3 ayat 164. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang mukmin, kepada kaum mukminin semuanya, ketika Allah mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka yaitu kitab-kitab, ayat-ayatnya, dan membersihkan jiwa mereka. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Quran dan as-sunnah. Hikmah itu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sesungguhnya sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka sebelum itu. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka Quran dan sunnah. Kemudian Nabi membersihkan hati manusia. Nabi ini mengajarkan Quran dan sunnah, dan Nabi tugasnya membersihkan hati manusia. Maka sekarang kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Harus bersih hati kita dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dari dengki, hasad, iri, ujub, sombong, dan yang lainnya. Yang tadi harus bersihkan. Jangan sudah ngaji masih tetap ada. Kita harus bersihkan dan harus usaha untuk membersihkannya. Terus minta kepada Allah. Antum sudah hafalkan doanya? Sudah hafal belum doanya? Antum sudah hafal belum doanya membersihkan hati? Belum. Jangan bilang udah belum, karena memang nggak baca. Nabi kan pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Dan Nabi berdoa kepada Allah dari apa? Dari kelemahan, dari kemalasan, ya, dari sifat penakut, dari bakhil, dari umur pikun, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya ya Allah, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hafalkan nih. Ini PR. Pulang harus ada hafal. Antum baca di buku Tazkiyatun Nufus atau di buku doa dan wirid. Pulang hafalkan, antum baca, istri antum juga baca tuh. Anak antum juga diajarkan baca. Ya, awalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini hafalkan. Jadi antum pulang ada manfaat. Ini oleh-oleh tablik akbar hari ini, suruh ngapalin hadis. Karena selama ini nggak ada hafalan, pulangnya begitu aja. Sebagaimana datangnya, sebagaimana pulangnya. Jangan. Kita harus berubah, lebih baik. Jangan seperti perkataan orang, wujuduhum ka'adabihim. Adanya seperti nggak ada, nggak. Kita ada. Sekarang ini hadir. Tapi jangan badannya aja yang hadir. Yang ikut hadir apanya? Hatinya dan pikirannya juga ikut hadir. Karena ada yang hadir nggak tahu pikirannya kemana. Jangan, kita hadir, badan kita hadir, hati kita juga hadir. Catat itu. Yang tadi doanya catat, ya. Antum lihat nanti di buku doa dan wirid, dan juga di buku Tazkiyatun Nufus. Antum hafalkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Mengikuti dan meneladani sahabat Rasulullah SAW. Jadi setiap penuntut ilmu, setiap dai, setiap ulama, dia harus mengikuti
Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Bab wajib bagi kita mengikuti manhaj as-salafus saleh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Qala Irbadu radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Hadis ini sahih. Yang pokok di hadis ini ada 5. Yang pertama, Nabi wasiatkan kita untuk takwa kepada Allah. Arti takwa di mana aja? Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau disebutkan takwa itu melaksanakan perintah Allah yang paling besar apa? Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan Allah yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan itu. Melaksanakan perintah Allah, yang mentauhidkan Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat. Melaksanakan perintah Allah, berbakti pada orang tua. Menjauhkan larangan, yaitu syirik. Menjauhkan larangan yang paling besar, enggak boleh durhaka pada orang tua dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri. Meskipun yang memerintah seorang budak, artinya kita wajib untuk taat kepada ulil amri selama mereka tidak menyuruh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menyuruh berbuat dosa maksiat, enggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, enggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis yang lain sebutkan innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam yang ma'ruf. Yang ketiga, Nabi menyebutkan di sini bahwa nanti sesudah wafatnya beliau akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Akan terjadi perpecahan. Nabi yang mengatakan akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Ini yang ketiga. Dan kita harus meyakini demikian. Ini hadis sahih. Wajib kita membenarkan sabda beliau, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi. Yang keempat, Nabi memberikan solusi, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiin ar-rasyidin. Dan akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Dan Nabi menyebutkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi lanjutkan yang keempat ini, bukan hanya itu aja. Kata Nabi, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi lanjutkan yang keempat ini, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan garam kalian. Jadi untuk berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini bukan sekedar asal sebutan, bukan. Tapi betul-betul kita amalkan, betul-betul kita laksanakan. Berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, kita, kata Nabi, pegang erat-erat dan gigit dengan kalam. Artinya sungguh-sungguh kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Karena fitnahnya luar biasa.
orang yang tadi mengikuti salaf bisa lepas kok. Karena seperti orang berpegang kepada bara api. Berpegang pada manhaj ini seperti berpegang pada bara api. Dan berpegang kepada manhaj ini dianggap oleh manusia sebagai ghuraba. Apa ghuraba? Orang asing. Karena Nabi bersabda, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, Islam datang ke orang asing dan akan kembali ke orang asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya masyarakat mereka mengikuti banyaknya manusia. Ya kiainya, ustadznya, dai mengikuti manusia. Ketika kita berpegang teguh dengan manhaj ini, yang paling penting manhaj dalam dakwah ini, yang paling penting mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Masyarakat gak senang dengan dakwah ini, gak mau. Setiap nabi, setiap rasul ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid, gak disenangi oleh masyarakatnya. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, ya mesti dibenci oleh masyarakat. Termasuk dibenci oleh siapa? Oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh yang lain, oleh ulamanya. Nggak ada masalah. Yang penting dakwah ini harus terus jalan, nggak boleh berhenti. Maka Nabi suruh apa? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Jangan dilepas. Dimusuhi oleh masyarakat, diserang oleh masyarakat, segala macam. Jangan lepas. Tetap. Sekarang enggak. Begitu kita diserang oleh masyarakat dengan berbagai cara ya, dan juga media, akhirnya apa? Dai-dai itu salah sih, kenapa keras dakwahnya? Mesti jangan keras-keras, lembek aja. Kok jadi bodoh si dai-nya ya? Jadi bahlul murakkab. Nah terus apa yang dibilang keras, apa yang dibilang lembek? Yang keras itu apa? Apakah dengan kita membawakan firman Allah, sabda Nabi dibilang keras? Apa yang bilang lembek? Kita ikut masyarakat, berbau dengan mereka dalam berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Apa begitu Islam? Justru Nabi memberikan nasihat kepada kita, pegang erat dengan agama ini. Kalau dicela, kan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Bila celaan ada masalah dalam dakwah. Antum lihat sekarang. Ini belum saya lanjutkan yang selanjutnya. Nabi SAW ketika sebelum diutus oleh Allah SWT, dimusuhi nggak oleh orang Mekah? Tidak. Dikatakan alamin, dipuji, disanjung oleh mereka. Orang yang jujur ketika Nabi belum berdakwah. Selama berapa tahun Nabi hidup bersama orang-orang musyrik Mekah waktu itu? 40 tahun. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, disanjung apa tidak? Dimusuhi, dicela, dicaci, dimaki, dibilang orang gila. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai Nabi bersedih sebagai manusia. Dan terus seperti itu. Jadi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, masih ada reaksi dari masyarakat. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, mereka nggak suka dengan dakwah ini karena yang mereka ikuti agama siapa? Agama nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan. Nah ketika mereka mendakwakan, ya mereka nggak senang karena mereka mengikuti agama nenek moyang, bukan mengikuti dalil, bukan ikuti Quran, bukan ikuti Sunnah. Yang mereka ikuti apa? Ajaran nenek moyang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah kemudian seperti itu dalam dakwah. Begitu juga kita mendakwakan dakwah yang hak ini, mesti ada reaksi di masyarakat. Ya dibenci, di demo segala macam. Itu sunnatullah. Kemudian jangan mencalahkan dai-nya. Udah orang kena musibah, kena cobaan, ujian, si dai bilang, tuh keras sih dakwanya. Lantas gimana? Antum ikut sama mereka? Ikut gabung dengan mereka. Jadi orang ketika dapatkan ujian, cobaan, dan mereka nggak dapat seperti itu, mereka senang, makan enak, tidur enak mereka. Ya, dai-dai yang lain seperti itu enak. Tapi kemudian mencela dakwah ini. Jangan dicela. Dakwah ini hak, dakwah ini benar.
Yang disampaikan Quran, hadis. Yang saya sampaikan itu Quran, yang saya kama hadis. Kalau ada orang mencela, mereka mencela siapa? Mencela Quran dan Sunnah. Tegas dalam dakwah. Dalam dakwah bahasanya hitam dan putih, nggak ada yang lain. Hak dan batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, nggak ada yang lain jalan ini. Ima siratal mustaqim, ima jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Nggak ada yang lain dalam dakwah ini. Itu bahasanya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha bagaimana Nabi bisa ikut mereka. Sampai Allah menyebutkan, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berusaha bagaimana supaya engkau mudahana ikut bergabung dengan mereka. Sehingga mereka juga bisa ikut kamu. Nggak bisa dalam Islam. Sampai Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah turunkan ayat ini. Karena Nabi mengharapkan mereka ini bisa untuk masuk Islam. Mereka ingin supaya Nabi dan para sahabat ikut menyembah Tuhan mereka. Gak bisa. La a'budu ma ta'budun. Aku gak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas dalam bahasa Quran dan Sunnah, tegas. Makanya pegangnya erat-erat. Sekarang udah banyak yang gak pegang erat-erat. Akhirnya apa? Mereka membolehkan bid'ah, membolehkan bergabung dengan semua golongan. Ya gak bisa. Yang ada akhirnya tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan membenarkan semua perbuatan mereka yang syirik dan bid'ah. Dan ini berat di hadapan Allah pada hari kiamat. Mereka namakanlah persatuan dengan ahlul bid'ah persatuan pelangi. Mereka namakan. Ini doktor yang ngomong ini. Ya rusak agama kalau seperti ini. Rusak agama ini. Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan Quran was sunnah la fahmi salaf. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Istiqomah dan semangat ini. Maka yang kamu perlu ingat dalam kita beragama ini, yang pertama prinsip harus kita pegang, prinsip. Gitu. Yang kedua sikap, kita harus punya sikap. Sikap dalam kita beragama harus punya. Orang yang berbuat syirik, berbuat bidah, mencela agama, nggak bisa kita bergabung dengan mereka, mempermainkan agama ini. Yang ketiga istiqomah, istiqomah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi itu? Yang keempat, sekarang yang kelima. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang mulai bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama enggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu beda, ya tetap beda sekarang. Nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Kan orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan bid'ah, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa?
falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Malik ini, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan, yang dia anggap baik, manibtar fil Islam bid'ah dan yara hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam, yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Karena Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah, dia ingin dapat ganjaran, ingin mendekati kepada Allah. Kalau Nabi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah, dolalah. Paham sampai sini? Saya lanjutkan. Jadi kita disuruh untuk menjadi seorang yang betul-betul berpegang teguh pada Quran Sunnah al-Fahmi salaf. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh dan orang-orang mengikuti mereka dalam semua masalah agama, mulai dari masalah tauhid, ibadah dan lain sebagainya. Tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan merealisasikannya dalam kehidupannya, dan jauhilah perdebatan. Jangan mempelajari ilmu kalam, filsafat serta segala hal yang mendatangkan dosa, dan jaga dirimu dari hal-hal yang akan menghalangi kamu dari syariat Allah Ta'ala. Kita masuk selanjutnya. Ini kalau kita bicarakan panjang ini. Masalah mengikuti manhaj salaf. Itu saya sudah jelaskan panjang lebar dalam buku Mulia dengan manhaj salaf. Ini jalan ini satu-satunya jalan yang lurus yang kita wajib ikuti. Meskipun kita ketika berpegang dengan manhaj ini dikatakan dengan oleh orang-orang yang tidak senang, dikatakan apa oleh mereka? Wahabi. Kalau kita tanya kepada yang ngomongnya, Wahabi itu apa? Nggak bisa jawab. Saya pernah tanya kok pada seorang kiai, Wahabi itu apa? Ya Wahabi yang gampang membid'ahkan, mau mengatakan begini. Lo apa Wahabi itu?
Nggak paham dia. Nggak paham. Ya karena ikut-ikutan. Kan yang pertama bikin istilah ini penjajah. Penjajah Inggris, penjajah Belanda, penjajah yang lainnya semua, Prancis, itu yang bikin istilah ini, Wahabi. Nggak ada dalam Islam. Agama Wahabi nggak ada. Kita ngikuti apa Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Itu kan celaan. Memang ketika orang tidak mampu untuk membantah dalil-dalil yang kita sampaikan, yang mereka adakan apa? Celaan. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa sifat orang-orang kafir yang mereka lakukan apa? Celaan. Mencela siapa? Mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela siapa? Mencela kaum mukminin. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka nggak mampu untuk membawakan dalil yang mereka lakukan celaan. Supaya apa? Orang menjauh dari agama yang hak ini. Itu celaan. Antum mau lihat ayatnya dalam Al-Quran. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Saya sebutkan satu aja ya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran. Antum buka surah Al-Baqarah. Karena antum juga harus tahu caranya orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan mencela. Antum lihat di surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Kemudian dihiasi orang kafir untuk apa? Memperolok-olok orang beriman. Mereka mesti orang kafir mencela orang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di atas mereka di hari kiamat. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Jadi orang-orang kafir selalu mencela orang beriman. Orang-orang munafik juga begitu. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65. Orang-orang munafik selalu mencela Nabi dan SAW dan para sahabatnya. Mereka mencela Quran dan yang lainnya. Jadi kita tetap nggak boleh takut dengan celaan. Orang beriman nggak boleh takut dengan celaan. Wala yakhafuna laumata laim. Nggak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Yang keempat, seorang talibul ilm dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik serta menjauhi akhlak dan adab yang jelek dan hina. Rasulullah bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sungguhnya orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Terus kita perbaiki. Makanya yang kelima, introspeksi kita terhadap diri kita ini, introspeksi. Di sini saya sebutkan yang keempat itu, penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia harus menjaga kehormatan diri, santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, tenang, wibawa, tawadhu dan yang lainnya. Penuntut ilmu harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakannya, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan ejekan manusia. Ini penuntut ilmu. Ini akhlak yang mulia. Jadi kita harus sabar, dicela tetap, tapi harus sabar karena dakwah ini tetap pasti akan menang, pasti. Karena Allah berjanji akan memenangkan dakwah ini pasti. Cuma perlu sabar. Sabar bertahun-tahun. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Berapa tahun sabarnya Nabi Nuh? 950 tahun. Cuma kita ini istijal, mau buru-buru kita ini. Enggak sabar. Harus sabar dalam dakwah ini. Celaan, cacian, makian pasti ada terhadap dakwah ini. Pasti udah. Dan Allah akan uji dengan iman kita. Yang kelima, introspeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Karena mencari alasan dapat memperkuat seorang berpegang kepada kesalahannya. Bahkan kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Ya kalau kita salah, ya kita kembali taubat kepada Allah. Banyak salah kita dalam kita menuntut ilmu, salah juga dalam kita beramal, salah juga dalam kita berdakwah, dalam bersikap. Ya kita introspeksi diri kita.
dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dinasihati, kita terima nasihat itu. Itu baik buat kita. Cuma nasihatnya nasihat yang benar. Ada juga nasihat dari setan yang menyuruh kita untuk gabung dengan orang-orang berbuat syirik. Ini nasihat dari setan ini. Bergabung dengan orang berbuat bidah, ini nasihat dari setan. Nasihat dari Allah dan Rasulnya Allah cantumkan dalam Al-Quran ada sudah. Dan Sunnah. Nasihat dari setan membisiki manusia. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Untuk berbuat syirik. Untuk berbuat maksiat. Untuk mudahana. Berlaku lemah lembut kepada ahlul bid'ah dengan mengorbankan kebenaran. Itu namanya mudahana. Lemah lembut dengan ahlul bid'ah, bergabung dengan mereka dengan apa? Mengorbankan kebenaran. Berbeda dengan mudara. Kalau mudara kita berlemah lembut dengan mereka, tapi tetap sikap kita nggak boleh. Kita korbankan agama kita dan akidah kita kepada ahlul bid'ah. Itu namanya mudara. Paham? Ya. Kemudian yang keenam, mungkin ada yang tanya. Tadi Ustaz sebutkan bahwa setan itu suka membisikkan, berikan nasihat. Saya sebutkannya. Nasihat setan. Antum lihat surah Al-An'am. Supaya juga antum tahu ini dalil semuanya saya sebutkan dalil. Ya. Antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuhnya siapa nabi-nabi itu? Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Bukan kata saya loh. Ini Quran. Allah menjadikan bagi setiap nabi musuh. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka apa? Mereka saling membisikkan. Di sini Allah sebutkan dengan yuhi, mewahyukan, maksudnya membisikkan. Apa yang dibisikkan? Kepada sebagiannya apa? Perkataan-perkataan yang indah. Untuk apa? Untuk menipu manusia. Paham tuh? Ya. Setan saling membisikkan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Yang dibisikkan perkataan yang indah, bagus. Ini kan bagus, persatuan. Masya Allah, namanya persatuan. Tapi isinya ya macam-macam sudah. Jadi banyak orang membawakan kalimat yang indah dan bagus. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Antum lihat, ya, perkataan riba. Dibilang apa? Bunga, indah bunga. Masya Allah. Nyogok dibilang apa? Damai. Nyogok. La haula wala quwwata illa billah. Jadi setan membisikkan apa? Perkataan yang indah, bagus. Untuk apa? Menipu manusia. Kemudian, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah kehendaki mereka tidak akan berbuat demikian. Fadzarhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka dengan apa yang mereka buat itu. Mereka selalu membuat-buat yang baru dalam agama ini. Mengada-ada, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa ma yaftarun. Biarkan mereka, kata Allah Taala. Ini ayat, antum catat ayatnya. Bukan kata saya loh, di Quran. Yang keenam. Kalau mau lagi masih ada banyak ini di Quran masih ada. Cuma satu aja. Yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala secara lahir dan batin, dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar agama Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwakannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak dan amal, juga bersikap dewasa dan jantan namun penuh dengan toleransi dan akhlak mulia. Inti dari semua itulah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah mengatakan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Jadi takut kepada Allah. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus takut kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Yang tidak ada kalau kita lihat sekarang ini, nggak ada rasa takut manusia ini. Baik orang awamnya, baik penuntut ilmunya, baik dai-nya, kiainya, habibnya, ulamanya, termasuk para pejabatnya, nggak takut mereka kepada Allah. Nggak takut. Yang banyak korupsi siapa? Pejabat. Yang tiap hari kita lihat di KPK itu siapa? Orang awam apa pejabat? Pejabat. Karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Mereka disumpah dengan apa? Dengan Quran. Nggak takut mereka kepada Allah Taala. Para dai-nya melakukan perbuatan syirik, bid'ah, karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Makanya harus perhatikan, takut ini penting untuk mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara doa Nabi berdoa, Allah maqasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut yang dapat mencegah kami dalam berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Rasa takut ini mencegah kami untuk berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Ini takut yang penting dalam kita beragama. Yang ada orang nggak punya rasa takut, nggak takut semua. Apa aja dilakukan semuanya. Kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan dianggap ibadah oleh mereka. Bid'ah itu dianggap mengikuti Rasul. Mereka nggak takut kepada Allah. Sebagian dari mereka tahu bahwa itu bid'ah, sebagian dari mereka. Cuma mereka nggak mau kehilangan umat, nggak mau kehilangan pengikut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka beli ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nggak takut mereka kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Makanya Allah sifatkan para ulama dengan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu punya takut kepada Allah. Sekarang nggak takut. Ulamanya berbohong, berdusta. Yang ada di mereka kadang-kadang juga ngomongnya sembarangan, mencela orang. Kadang-kadang segala macam lah sudah. Nggak takut dia kepada Allah Taala, nggak takut. Ini harus punya rasa takut. Yang takut ini menghalangi dia dari berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar itu apa? Syirik. Kemudian bid'ah masuk maksiat atau tidak? Masuk. Perbuatan mungkar, maksiat, perbuatan bid'ah ini masuk. Belum lagi maksiat yang lainnya. Makanya maksiat takut ini akan mesti mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Termasuk yang lainnya. Berkata yang kotor, berkata yang jorok, dusta, bohong, mengadu domba, memfitnah, makan uang orang. Sekarang orang nggak takut. Duit masjid dimakan, duit yayasan dimakan. Ya. Duit apalagi sekolah dimakan. Banyak yang seperti ini. Nggak takut kepada Allah. Uang pondok dimakan. Nggak takut sama sekali kepada Allah Ta'ala. Ini harus takut kepada Allah. Kalau ini uang amanah nggak boleh dimakan sama sekali. Seperak akan ditanya. 1.000 rupiah yang diambil akan ditanya Allah. Dari mana uang itu? Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana diperoleh, kemana dihabiskan uang itu? Akan ditanya oleh Allah. Takut ini banyak orang nggak punya takut. Dianggap mudah, semuanya milik saya, semua diambil. Nggak boleh dalam Islam. Nggak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan hubungan kita di antara manusia juga harus punya rasa takut. Sampai tanah aja kita nggak boleh ngambil 1 jengkal, nggak boleh. Ini bukan 1 jengkal lagi, hektaran diambil. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada rasa takut kepada Allah. Ini akan ditanya oleh Allah, berat hukumannya. Mesti seorang talibul ilm ngaji takut kepada Allah. Ini enggak. Jenggotnya panjang segini, kemudian celananya cingkrang, sholat berjamaah rajin betul, tapi utang nggak bayar. Utang wajib nggak bayar? Wajib bayar, wajib bayar. Ini benar bagus sudah ikuti sunnah, wajib ini. Celana lewat mata kaki hukumnya haram bagus, tapi tetap muamalah dia harus baik dong. Takut kepada Allah, jangan dipakai uang orang, jangan. Ini harus